this island, really. What would you do in my position? Melanjutkan cerita film series Green Arrow episode 11. Di awal film memperlihatkan aksi pembegalan pada sebuah mobil yang berisikan uang. Setelah berhasil membegal, mereka pun langsung kabur. Lalu keesokan paginya di kediaman Oliver, mereka pun menonton siaran TV nasional yang mengabarkan soal aksi pembegalan semalam yang tak segan-segan membunuh korbannya. Kini polisi pun dibuat bingung dikarenakan belum mengetahui siapa dalang dari semua ini. Dan berpindah di markas Oliver yang kini sudah mencurigai seseorang yang bernama Ted Gardner yang merupakan mantan komandan dari John sewaktu bertugas di Irak. Oliver pun menjelaskan lagi karena formasi pembegalan tersebut sangat mirip formasi yang biasa tentara lakukan saat membegal mobil milik Taliban. Dan Oliver pun juga menambahkan bahwa senjata pelontar asap itu hanya dimiliki oleh para anggota militer. Sontak John tak percaya dengan analisa dari Oliver, tetapi Oliver kekeh akan mendatangi Ted di rumahnya karena nama Ted juga masuk dalam daftar-daftar nama target Oliver. Sekedar tambahan, setahu Mimin, daftar nama-nama korban Oliver hanyalah penguasa-penguasa korup. Tetapi kita nonton dulu ya guys, mungkin bakalan ada pencerahan setelah Oliver menginterogasi Ted. Lanjut. Seketika itu Oliver lagi-lagi flashback sesaat dia di pulau. Let's go, come on. Berpindah di tempat kerja Tommy yang tiba-tiba ayahnya menelpon. Kini ayahnya meminta maaf dikarenakan kini Tommy harus hidup sendiri tanpa suntikan dana dari ayahnya. Lalu mereka pun berbaikan dan akan mengadakan makan malam bersama dengan Laurel. Kini di markas Black Hawk, Oliver pun masuk dan membius dua orang petugas. Namun pada saat ingin menginterogasi Ted, tiba-tiba John datang menodongkan senjata dan film pun dimulai. Kini mereka saling menodongkan senjata, tetapi Oliver langsung memanah meteran listrik dan segera kabur. Namun dia berhasil mengambil flash disk milik Ted. Dan berpindah di markas yang kini dua anak ini sedang berdebat dikarenakan perbedaan pendapat persepsi atas Ted. Namun kini si John akan bekerja sama bersama Ted di Black Hawk sembari membuktikan bahwa Ted bukan orang yang terlibat dalam perampokan kemarin. Seketika itu tiba-tiba Oliver flashback lagi saat-saat di pulau. Kini berpindah pada Thea dan ibunya yang sedang jalan-jalan menghabiskan waktu berdua. Namun tiba-tiba ibunya ditelepon oleh orang kantor dan mengabari bahwa ada urusan mendadak di kantornya yang mengharuskan dia datang. Seketika itu mood Thea pun berubah. Di tempat yang berbeda, nampak Tommy yang mengabarkan bahwa ayahnya mengajak mereka berdua untuk makan malam bersama. Seketika itu Laurel pun setuju dan mereka pun saling cipokan. Pada malam harinya, ibu Oliver bertemu dengan Roy, yang nampak Roy meminta bantuan kepada ibu Oliver terkait bisnisnya. Namun ibu Oliver mau membantunya asalkan dia diberikan bukti bahwa Walter masih hidup. Seketika itu mereka bubar, namun nampaknya Thea mendengar percakapan itu. Di tempat yang berbeda, tepatnya di restoran andalan si John. Di sana nampak dia sedang mengobrol dengan Ted, sembari membahas masa lalu mereka. Namun tiba-tiba anggota Ted yang bernama Knox mengabarkan bahwa dia ada tugas buat Ted. Seketika itu mereka pun berpisah. Dan lalu di kantor Oliver yang nampak ingin meretas keamanan dari Black Hawk. Namun tiba-tiba Thea datang dan curhat perihal perilaku ibunya yang aneh. Semenjak Walter menghilang, pikiran Mimin dia telah mendengar percakapannya tentang Walter. Namun sepertinya tidak, dikarenakan Thea hanya mencurigai ibunya yang berselingkuh dengan ayahnya Tommy. Namun Oliver tak menggubris dan hanya meyakinkan bahwa ibunya tidak mungkin melakukan itu. Mom never would have cheated on them. Lalu Oliver bertemu dengan ibunya. Lalu ibunya pun menjelaskan bahwa pertemuan tadi itu hanyalah sekedar membahas sebuah bisnis. Padahal kita semua tahu bahwa ibu Oliver berbohong. Lalu ibunya pun pergi. Dan seketika itu Oliver pun kilas balik lagi. Nampak Oliver yang kini ketahuan sedang menyamar dan mendapatkan pukulan telak yang membuat dirinya kini ditahan. Kini Oliver pun mendatangi Felicity untuk meminta bantuannya membobol keamanan dari Black Hawk.
Lalu Felicity pun setuju, namun syaratnya harus dibelikan sebotol anggur. Seketika itu Oliver pun setuju. Yeah, my friend has yours. Dan lanjut di restoran tempat Tommy, yang ternyata pertemuan itu bukanlah untuk saling mengenal antara Laurel dan ayah Tommy, melainkan ayah Tommy ingin meminta tanda tangan persetujuan untuk menjual klinik mendiang ibunya yang telah wafat. Seketika itu Tommy pun kecewa dan beranjak pergi. Guys like us, I know you don't like the guy robbing banks. Tiba-tiba Feli menelpon Oliver dan menyampaikan sesuatu hal yang cukup membagongkan. Yang ternyata di dalam sistem program Black Hawk itu hanyalah berisikan tentang data-data jalur perjalanan mobil lapis baja yang berisikan uang. Dan juga Feli menambahkan adanya transaksi pembelian senjata pelontar yang seperti digunakan penjahat di awal film tadi. Seketika itu Oliver pun menjadi kesal. Get it to the police personally. Thank you. Seketika malam itu juga Oliver beraksi menggagalkan aksi pembegalan tersebut. Oliver pun sempat memanah satu orang dari pembegal itu, namun Oliver terkena serangan yang membuat mereka berhasil kabur. Dan berpindah di kediaman Oliver yang nampaknya sedang ada party ulang tahun adiknya. Lalu Oliver pun bertukar informasi dengan si John yang nampaknya bukanlah Ted pelakunya dari penyerangan selama ini, melainkan Knox yang merupakan anggota dari Ted. Seketika itu mereka pun berbagi tugas dan kini giliran si John yang akan ke markas Black Hawk untuk memeriksa. Lalu John tiba di garasi dan betapa terkejutnya ternyata dugaan Oliver selama ini ternyata benar. Di mobil itu ada bekas darah dari teman Knox yang terluka. Lalu Knox muncul dan menodongkan senjata, kemudian Ted pun muncul. Yang ternyata dialah bos dari semua ini. Black Hawk hanyalah modus. Mereka pun memaksa si John untuk ikut malam ini dalam perampokan dikarenakan satu anggota mereka telah terluka. Tetapi si John menolak. Namun tiba-tiba adik iparnya dijadikan sandera untuk mengancamnya ikut. Tetapi Oliver mendengar semua itu melalui alat penyadapnya. Seketika itu Oliver pun bergerak. Lalu kini si John menjadi begal. Tetapi sesaat mobil yang menjadi targetnya lewat, dia tak menembaknya. Seketika itu si penjahat pun marah dan ingin membunuh iparnya. Namun tiba-tiba Can't. You're late. Bugle someone. Be more subtle about it. setelah berhasil membunuh Ted beserta komplotannya, polisi pun datang dan mengamankan area tersebut. Dan kini guys, kita diperlihatkan Thea yang sedang ugal-ugalan membawa mobil dan berakhir kecelakaan. Sekedar tambahan, saat ini Thea dalam kondisi mabuk dikarenakan dia mengira ibunya itu selingkuh dengan ayahnya Tommy. Dan akhirnya kini Thea pun berakhir di rumah sakit guys. Namun hanya luka lecet saja di area jidatnya. Keesokan paginya Tommy curhat perihal sikap ayahnya yang egois kepada Laurel. Dan kita diperlihatkan markas dari ayahnya Tommy. Berpindah di markas Oliver, kini si John pun mengakui kesalahannya dikarenakan di awal tadi dia tak percaya kata-kata dari Oliver. Namun Oliver pun menerima itu dan memberikan pujian kepada si John bahwa dia bahagia mempunyai orang yang baik dan dapat dipercaya seperti si John. Lalu sesaat Thea dan Oliver ingin pulang dari rumah sakit, tiba-tiba Pak Polisi datang dan menjelaskan bahwa Thea dikabarkan positif narkoba di saat kecelakaan. Seketika itu dia pun ditahan. Dan di akhir episode hal yang tak terduga pun terjadi bahwa Yaoche yang merupakan penyelamat Oliver itu ternyata komplotan dari para anggota militer yang berada di pulau. Bingung kan? Sama, saya juga bingung. Oke guys, berakhir sudah episode yang membagongkan ini. Nantikan lagi episode berikutnya hanya di sini. Thanks for watching. Bye bye.